kau hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Saber Nurjati Cirebon dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3B. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Najwa Marhama dengan NIM 2383110069. Dan saya Widya Ningsi yang bernomor NIM 2383110053. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas terstruktur dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh Bapak Irfan Hoirul Umam, SHI, LLM, Dengan yang bersubtema yaitu mengenai yuridiksi dan arbitrasi tentang hukum perdata internasional. Jangan lupa tonton video kami. Ya, pada materi pertama yaitu mengenai yuridiksi pengandalian. Yuridiksi pengandalian dalam hukum perdata internasional diartikan sebagai masalah apakah sebuah forum akan mengendalikan dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya, yaitu pada apa? Pada yang mengajukan masalah itu yang penggugat pada forum tersebut. Dalam sebuah hukum perdata internasional, masalah ini akan menjadi konflik yang sangat mencakup dalam beberapa aspek dan beberapa masalah. Yang pertama yaitu apakah pengadilan itu berwenang untuk mengadili perkara yang berkompetensi dalam mengenai persoalan tersebut. Dalam hal-hal dari yang pertama ini yaitu adanya penggugatan yang berada secara fisik dalam sebuah forum tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau berwenang dalam mengadili sebuah perkara kompetensi ini, yaitu harusnya adanya fisik kita secara fisik tersebut. Yang kedua yaitu tergugat itu menundukkan diri kepada kewenangan yurisdiksi pengadilan. Jadi dia itu menundukkan diri kepada yang berwenang pada hal tersebut. Yang ketiga yaitu pengadilan memerintahkan pemanggilan tergugat harus jangan di wilayah luar, yaitu harus di wilayah tersebut. Yurisdiksi pengadilan harus di wilayah tersebut, tidak ada di luar wilayah. Adapun poin kedua yaitu tipe-tipe yurisdiksi pengandalian. Adapun yurisdiksi interteritorial adalah kewenangan pengadilan suatu negara yang melaksanakan yurisdiksi atas seseorang yang tergugat. Dalam kata lain itu bisa defendant yang berkediaman di suatu negara atau negara yang berada dari forum tersebut. Asas yang berlaku bagi pengadilan yang menentukan yang tidak berwenang untuk pengadilan dan mengklaim adanya yurisdiksi atas seseorang tergugat adalah asas actor sequitur forum rei. Dalam pemahaman negara yang mengangkat visi law ya atas dasar forum rei tersebut, dengan mudah diterapkan pengadilan untuk membentuk sebuah forum yang tergugat. Pada negara-negara forum law, hal serupa dipahami melalui konsep yuridis personal atas dasar asumsi peralatan personal atau pribadi dengan forum, yaitu adanya adanya personal perkara-perkara yang bersifat internasional atau hukum perdata internasional dalam letak pada adanya perbedaan prinsip antara tergugat dengan forum. Terus yang kedua, personal standar umum, yaitu yang tersendiri atas adanya berbedanya karakter atau kriteria banyaknya bagi pengandalian sebuah forum tersebut atau penafsiran upaya batasan terhadap pengertian fair play and substansial justice, yaitu yang berkembang pada setiap perkara yang dihadapi.
Poin ketiga yaitu mencantumkan dasar yuridiksi pengadilan. Dalam praktek litigasi internasional umumnya dibedakan ke dalam 3, yaitu yurisdiksi personal, yang kedua yaitu yurisdiksi in rem, yang ketiga yaitu yurisdiksi aqua in rem. Adapun yurisdiksi in personam yaitu adalah yurisdiksi atas nama orang yang termasuk umum, dianggap sebuah yurisdiksi yang tidak terbatas. Karena apa? Dalam pengadilan memiliki yurisdiksi kewenangan untuk memutuskan perkara yang menyangkutkan atas tergugat dengan jumlah yang tidak terbatas. Dengan tidak terbatas itu tidak membatasi atas yang ada di dalam forum, tentang yang menyangkutkan seluruh adanya aset atau orang yang datang. Yurisdiksi ini timbul disebabkan adanya satu, yaitu kehadiran seorang dalam wilayah atau negara forum dianggap sebagai dasar yang cukup bagi forum untuk mengklaim yurisdiksi atas nama orang itu. Namun kehadiran seseorang di sebuah negara sekedar transit belum dianggap cukup untuk mengklaim yurisdiksi tersebut. Yang kedua yaitu adanya tempat atau kediaman. Tempat kediaman tetap untuk suatu negara untuk dianggap sebagai yurisdiksi. Karena apa? Untuk adanya yurisdiksi itu harus adanya tempat. Yang ketiga yaitu menunduknya sukarela atau menunduknya seseorang ditunjukkan dengan adanya pengajuan gugatan dan menjawab gugatan terhadap adanya forum atau forum yang di suatu negara tersebut. Yurisdiksi ini dikategorikan sebagai yurisdiksi khusus. Yang keempat adanya petautan minimum. Dengan adanya pertataan minimum itu untuk menjadikan kemaksimal mungkin dalam sebuah forum. Yang kedua yaitu yurisdiksi in rem adalah yurisdiksi atas benda. Keberadaan di suatu forum atau keberadaan benda tersebut di negara yang terdapat pada forum yang secara langsung itu tidak berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Karena itu termasuk yurisdiksi atas benda. Jadi tidak ada masalah dengan apa yang dihadapi. Pengadilan yang memiliki yurisdiksi in rem memiliki kewenangan untuk mengendalikan sengketa-sengketa yang berkenan dengan title benda yang berbeda-beda. Tentu saja di setiap wilayah dan forum itu memiliki title benda yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu yurisdiksi aquasi in rem, yaitu kenalan atas sistem hukum acara Amerika untuk mengenalkan perkara-perkara yang tidak langsung menyelesaikan gugatan atau permasalahan yang tergugat karena tersusunnya banyak kebendaan atau perkaitan tentang perkara, tetapi hanya penggugat yang menuntut adanya kekayaan untuk memiliki tergugat dalam wilayah forum yang berdekatan dengan perkara, walaupun tidak adanya kaitan langsung antara kekayaan dan pokok pertama yang dihadapi. Ya, poin terakhir atau selanjutnya yaitu yurisdiksi karena persetujuan. Yurisdiksi ekstotorial dalam klaim oleh sebuah forum atas dasar kekayaan atau kenyataan bahwa para pihak yang tergugat itu setelah harus sukarela memilih untuk mempertahankan dirinya, entah hartanya, harta kekayaannya atau kepemilikannya, itu harus mempertahankan dalam satu forum yang asing, baik melalui voice of forum, yaitu seperti di dalam satu kontrak manapun gitu, melalui persetujuan yang tertulis yang dibuat saat sengketa timbul. Dalam proses penyelesaian sengketa di bidang perdagangan, sekarang tuh banyak kewenangan yang harus disatukan dalam sebuah forum dan tidak ada batas prinsip gitu, kewajiban atau kedabaan, kepantasan atau juga pembatasan, yaitu berlaku atas dasar tertentu. Adapun pembatasan dalam suatu forum berdasarkan yang tadi disebutkan dalam prinsip, yaitu adanya satu pembatasannya, yaitu kemampuan politik dalam sebuah forum dalam satu negara itu berdaulat, yaitu untuk membatasi kedaulatan yang berwenang. Yang kedua yaitu memperlakukan pembatasan, yaitu tentu untuk harus dipenuhinya sebelum sebuah forum mengklaim yurisdiksinya. Yang ketiga, berlakunya aturan-aturan hukum nasional yang menetapkan forum atau batasan yurisdiksi eksterritorial. Yang keempat yaitu penetapan internasional forum sendiri atas dasar doktrin forum yang negara lain atau
independence dan erudita atau negara civilau. Dalam kenyataan banyak negara hukum acara yang tidak membatasi dirinya yurisdiksi atau subjek hukum asing yang menggunakan batas-batas yang berlebihan. Sekian materi pertama tentang pembahasan yurisdiksi pengadilan, dan selanjutnya akan dilanjut materi kedua. Dan materi yang kedua yaitu tentang arbitrasi. Arbitrasi adalah penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Dasar hukum dari arbitrasi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrasi ini sudah berlaku di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda, yang mengatur hal-hal yang pertama, persetujuan arbitrasi dan pengangkatan para arbiter. Yang kedua, pemeriksaan di muka arbitrasi. Yang ketiga, putusan arbitrasi. Yang keempat, upaya-upaya terhadap putusan arbitrasi. Dan yang terakhir, berakhirnya acara arbitrasi. Dan prosedur penyelesaian sengketa arbitrasi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini merupakan prinsip parti autonomi yang memberi para pihak kebebasan penuh untuk memutuskan prosedur beracara arbitrasi, penggunaan arbitrasi institusi nasional atau internasional, dan pilihan hukum. Dan kewenangan arbitrasi adalah pada dasarnya lahir dari suatu perjanjian arbitrasi yang dibuat oleh para pihak sehingga menghapuskan kewenangan dan pengadilan untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau yang bersengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrasi tersebut atau yang telah timbul sebelum didatanginya perjanjian arbitrasi oleh para pihak. Hal-hal tersebut senada dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan hal tersebut. Dalam putusan arbitrasi, Undang-Undang menetapkan bahwa putusan akan mengikat hanya terhadap para pihak yang terlihat secara langsung dan terhadap pihak ketiga yang mempunyai klaim pelaksanaan putusan harus diselesaikan dengan cara jujur dan benar. Sebaliknya, setiap upaya yang melaksanakan putusan yang cenderung menyimpang akan menjadikan pelaksananya gugur menurut hukum. Poin pertama dari arbitrasi adalah kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut merupakan wewenang yang dimiliki oleh lembaga pengadilan dan lembaga arbitrasi. Kewenangan mengadili pengadilan dan arbitrasi tersebut adalah batasan kewenangan akibat dari pilihan forum yang dilakukan para pihak dalam membuat perjanjian. Ketika para pihak sudah melakukan pilihan forum kepada pengadilan, maka penyelesaian sengketa para pihak harus dijadikan kepada forum pengadilan. Dan poin selanjutnya yaitu pilihan forum. Pilihan forum merupakan suatu masalah dalam HPI. Dalam membatasi kewenangan dari lembaga yang akan menyelesaikan sengketa para pihak, pilihan forum yang dimaksud adalah lembaga peradilan. Maksud dari lembaga peradilan ini adalah yaitu penyelesaian secara litigasi, dan lembaga arbitrasi yaitu maksudnya penyelesaian secara non-litigasi. Ketika melakukan pilihan forum arbitrasi, maka ketentuan hukum acara mengikuti ketentuan hukum acara yang tersedia di dalam forum arbitrasi yang dipilih. Dan poin yang ketiga yaitu hukum yang dipergunakan oleh arbitrasi komersial internasional. Hukum yang dipergunakan oleh arbitrasi biasanya menggunakan arbitration rules yang dikeluarkan oleh UNCITRAL tahun 1976. Sengketa yang diserahkan kepada Badan Arbitrasi UNCITRAL tunduk kepada adanya suatu klausul arbitrasi yang menunjukkan sebagai badan penyelesaian sengketa. UNCITRAL juga memberikan modal klausul arbitrasi yang dapat digunakan oleh para pihak dalam kontrak-kontraknya. Klausula atau perjanjian arbitrasi harus memuat yang pertama masalah yang dipersengketakan,
Dan yang kedua, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak. Yang ketiga, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrasi. Yang keempat, tempat arbiter atau majelis arbitrasi akan mengambil keputusan. Dan yang kelima, nama lengkap sekretaris. Yang keenam, jangka waktu penyelesaian sengketa. Yang ketujuh, pernyataan kesediaan dari arbiter. Yang kedelapan, pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrasi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. A few moments later. Sekian pembahasan materi tentang yuridiksi dan Arbitrasi. Terima kasih karena sudah menonton video tugas terstruktur kami. semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Poin ketiga yaitu mencantumkan dasar Bentar. Prinsip party. 3. Nah.